Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo semuanya. Jadi pada kali ini kami dari kelompok Kerajaan Kediri akan menjelaskan dari awal terbentuknya sampai juga akhir dari Kerajaan Kediri. Apa sih pengertian dari Kerajaan Kediri yang kalian tahu? Kerajaan Kediri atau Kadiri atau yang disebut juga sebagai Panjalu merupakan sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12, yaitu antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram, Kuning, dan bercorak Hindu. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Erlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian seperti dikutip dari buku ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari era klasik sampai kontemporer oleh Adi Sudirman. Wilayah kerajaan Raja Erlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana Sakti bernama Empu Baharada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala, Kahuripan, dan Panjalu Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas, seperti dikisahkan dalam prasasti Mahaksupya 1289 Masehi, Kitab Negara Ketagama 1360 Masehi, dan Kitab Calon Arang 1540 Masehi. Pada awal masa perkembangan, Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui orang. Prasasti Turun Hyang 2 1044 yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggalan Raja Erlangga. Sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui oleh adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Sebelum Sri Jayawarsa hanya Raja Sri Amarawijaya yang diketahui. Letak Kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat Kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Berantas yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Siapa saja sih raja dari Kerajaan Kediri? Berikut adalah raja-raja Kerajaan Kediri beserta masa pemerintahannya. Sri Samarawijaya 1042 sampai 1051, Sri Citendrakara 1051 sampai 1112, Sri Bameswara 1112 sampai 1135, Jayabaya 1135 sampai 1159, Sri Sarweswara 1159 sampai 1169, Sri Aryaswara 1169 sampai 1180, Sri Gandra 1180 sampai 1182, Kameswara 1182 sampai 1194, dan terakhir Kertajaya 1194 sampai 1222. Dari data tersebut, raja yang paling terkenal adalah Jayabaya. Ia dikenal sebagai raja yang sakti, bijaksana, dan memiliki kemampuan meramal masa depan. Ia juga disebut sebagai penulis kitab-kitab sastra Jawa kuno seperti Pararaton, Sutasoma, Bahriatayuda, dan Arjuna Wiwaha. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri dapat diketahui melalui kronik-kronik Cina yang menyebutkan di antaranya sebagai berikut. 1. Kediri menghasilkan banyak beras. 2. Barang-barang dagangan lain yang laku di pasaran seperti emas, perak, daging, kayu cendana, pinang, dan gerabah. 3. Telah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran atau alat tukar. 4. Posisi Kerajaan Kediri sangat strategis dalam perdagangan Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan kota pelabuhannya. 5. Pajak rakyat berupa hasil bumi. Kehidupan sosial di Kerajaan Kediri. Masyarakat Kediri tidak menganut sistem kasta seperti yang disampaikan dalam kitab Lubdaka. Dalam kitab tersebut disampaikan tinggi rendahnya martabat seseorang tidak ditentukan oleh dasar keturunan dan kedudukannya, tetapi berdasarkan tingkah lakunya.
Nah, kita masuk ke masa kejayaan Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada pemimpinan Jayabaya. Jayabaya dikenal dalam kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang dibukukan dalam Joko Joyoboyo. Di samping itu, sikap merakit dan visi Jayabaya yang jauh ke depan membuatnya dikenang. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya, seperti yang dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Nagara Kertagama pada tahun 1222. Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan pada Ken Arok dan Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel dari kekuasaan Kediri mencetuskan perang antara Kerajaan Kediri dan Tumapel di dekat desa Ganter. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai keruntuhannya Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari. Peninggalan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri meninggalkan beberapa peninggalan berupa prasasti, candi, arka, dan karya sastra. Berikut adalah beberapa contoh peninggalannya. Prasasti. Prasasti-prasasti yang berasal dari Kerajaan Kediri antara lain yaitu Prasasti Sirah Keting pada tahun 1104 berisi tentang pemberian tanah Sima oleh Raja Sri Jayawarsa kepada pendeta Buddha bernama Dharma Putra. Prasasti Urare tahun 1127 berisi tentang pemberian tanah Sima oleh Raja Sri Bameswara kepada pendeta Buddha bernama Dharma Prabu. Prasasti Hantang tahun 1144 berisi tentang pemberian tanah Sima oleh Raja Jayabaya kepada pendeta Buddha bernama Dharma Prabu. Prasasti Kamalagyan tahun 1181 berisi tentang pemberian tanah Sima oleh Raja Kameswara kepada pendeta Buddha bernama Dharma Prabu. Prasasti Puncangan tahun 1194 berisi tentang pemberian tanah Sima oleh Raja Kertajaya kepada pendeta Buddha bernama Dharma Prabu. Candi-candi yang berasal dari Kerajaan Kediri. Candi-candi yang berasal dari Kerajaan Kediri antara lain Candi Jago, terletak di Desa Jago, Kecamatan Tupang, Kabupaten Malang. Candi ini didirikan untuk menghormati Raja Wisnuwardana yang meninggal pada tahun 1268. Candi ini memiliki relief yang menggambarkan kisah Panji dan kisah Buddha. Candi Kidal, terletak di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Candi ini didirikan untuk menghormati Raja Anusapati meninggal pada tahun 1248. Candi ini memiliki relief yang menggambarkan kisah Ramayana dan kisah Buddha. Candi Penatara, terletak di Desa Penatara, Kecamatan Nalego, Kabupaten Blitar. Candi ini didirikan untuk menghormati Raja Sregan yang meninggal pada tahun 1190. Candi ini memiliki relief yang menggambarkan kisah Bharatayuda dan kisah Buddha. Arca-arca yang berasal dari Kerajaan Kediri antara lain Arca Dwarapala merupakan arca penjaga pintu yang berwujud raksasa. Arca ini ditemukan di beberapa candi seperti Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Penataran. Arca Ganesha merupakan arca dewa dengan kepala gajah. Arca ini ditemukan di beberapa candi seperti Candi Jago dan Candi Penataran. Arca Nandi Swara dan Mahakala merupakan arca dewa dengan wajah menyeramkan. Arca ini ditemukan di beberapa candi seperti Candi Jago dan Candi Penataran. Karya sastra yang berasal dari Kerajaan Kediri. Karya sastra yang berasal dari Kerajaan Kediri antara lain adalah pertama, Pararaton. Pararaton merupakan kitab sejarah yang menceritakan tentang asal-usul dan silsilah raja-raja Jawa dari Kerajaan Singasari hingga Kerajaan Majapahit. Yang kedua adalah Sutasoma. Sutasoma merupakan kitab sastra yang menceritakan tentang kisah hidup Sutasoma, seorang pangeran yang menjadi Buddha. Yang ketiga adalah Bharatayuda yang merupakan kitab sastra yang menceritakan tentang perang besar antara Pandawa dan Kurawa dalam Wiracarita Mahabharata. Arjuna Wiwaha yang merupakan kitab sastra yang menceritakan tentang kisah cinta Arjuna dengan Dewi Supraba dalam Wiracarita Mahabharata.